yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu maknanya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus berbicara yang baik, atau kalau nggak bisa berbicara baik, dia diam. Jadi harus kelihatan di tiga-tiganya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada misalnya Ramadan, yang tadi Ramadan itu wajib, kita harus mengatakan, ya saya tahu Ramadan itu wajib hukumnya saum. Hatinya yakin, tapi kalau amalnya tidak menunjukkan perbuatan itu tetot. Gak ada indikator keimanan. Iman gak Al-Quran itu firman Allah yang harus kita iman? Iyalah. Beriman gak bahwa semua ayat Al-Quran itu benar? Iyalah. Semua ayat Al-Quran itu benar, diimani. Tapi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang harus kita amalkan, apa ya yang paling sensitif buat ibu-ibu mah itulah ayat poligami gitu. Iya kan? Berat itu untuk mengimaninya. Iya sih, itu teh saya tahu, itu teh firman Allah. Allah tuh nggak pernah salah, nggak akan pernah salah. Tapi ya aku masa sih boleh poligami, gitu kan? Jadi setengah-setengah. Tapi Bu Sumi saya nggak mau dipoligami. Apakah ketika tidak poligami itu berarti tidak mengamalkan keimanan? Entar dulu. Ketika bisa mengamalkan dengan syarat yang terpenuhi, ibu paling tidak kita tuh tidak boleh menyelisihi kebenaran yang Allah firmankan. Itu tuh benar. Tapi soal ibu tidak mau atau belum mampu, itu soal lain. Karena syarat poligami itu berat. Di surat An-Nisa ayat 129 kata Allah, wahai Muhammad, berlakulah adil perasaan, bukan adil hartanya. Kalau al-adlu itu saya pernah jelasin ya. Kata al-adlu dengan kata al-qistu. Qistu itu adil. Adil juga adil. Tapi kalau ini kaitannya sesuatu yang materi, yang measurable, terukur. Kalau ini tidak terukur. Ini terkait perasaan, kasih sayang, cinta. Kata Allah dalam surat An-Nisa 129, kamu gak akan bisa berlaku adil. Lalu Rasul menangis di hadapan Allah ketika turun ayat ini, ya Allah, inilah hati Muhammad yang lebih condong pada Aisyah. Oh gak mau kan? Gak akan tuh, rasa tuh gak bisa akan sama. Kita sama anak aja pasti ada bedanya kan? Ke yang ini rasanya begini, ke yang ini rasanya begini, ke yang ini rasanya begini. Kesini beratnya karena ini, kesini beratnya karena ini, kesini beratnya karena ini. Pasti beda-beda. Dan itu kata Allah gak akan bisa. Kalau kamu mau berusaha untuk berbuat adil, gak akan bisa. Makanya ayatnya fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak mampu berbuat adil, nggak yakin bisa adil, satu aja kata Allah. Perintahnya tuh satu aja soalnya. Terus kenapa tuh Bu dibolehkan poligami? Allah tuh yang menciptakan kita. Allah tahu nanti tuh akan ada kasus-kasus di mana orang tuh butuh dengan poligami. Gitu ya. Bukan berarti maksudnya aku tidak poligami berarti tidak beriman. Kan tidak diamalkan, bukan berarti begitu ya. Kita mengamalkan itu harus dengan ilmu. Caranya gimana, syaratnya gimana, dan seterusnya itu harus dengan ilmu. Gak bisa asal kita mengamalkan aja. Kalau asal mengamalkan aja di Al-Quran gini, ada ayat ini, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab. Kalau kamu ketemu dengan orang kafir maka penggalah lehernya. Ayo amalin. Itu kan bukan berarti kita harus beriman. Ini ayat Allah, tiap ada orang kafir penggal lehernya, kan gak begitu. Ada penjelasan dalam tata caranya. Itu tuh maksudnya di mana? Di peperangan. Di peperangan juga tetap ada caranya. Kalau orang itu udah di depan kita, mau kita penggal lehernya, tapi dia baca syahadat, nggak boleh. Tapi maksudnya jangan-jangan baca syahadatnya itu siasat aja, tetap nggak boleh. Karena dia sudah bersyahadat. Bahkan Sayyidina Ali itu begitu mau membunuh lawannya di medan perang, terus dia ngeludah ke wajahnya Sayyidina Ali, nggak jadi membunuhnya. Kenapa?
Saya takut, kata Sayyidina Ali, saya membunuh itu karena saya marah dia meludahi muka saya, bukan karena dia melawan agama saya. Itu harus hati-hati, ngamalin Al-Quran itu nggak bisa nggak bisa ayatnya begitu berat ya malah gitu. Emang ibu mau menggali, makan tetangga ibu banyak orang kafir. Nggak gitu juga kan. Nah, jadi diamal ini, yang paling ini adalah diamal. Yang pertama kita lihat bagaimana keimanan seseorang terpancar dalam, dari sini dulu ya, dari keyakinan dulu, dalam keyakinan. Ini kan nggak bisa dilihat sama kita ya, indikatornya nggak bisa dilihat. Indikator yang paling terlihat dari keimanan seseorang di aspek keyakinan adalah ketenangan orang itu ketika mendapatkan ujian. Baik itu ujian yang tidak enak, ujian dalam ketaatan, ujian dalam meninggalkan maksiat, misalnya gitu. Ada dulu pernah ada zaman saya SD apa SMP ya. Dulu mah kan yang Sarinah teh, wah paling ini ya gitu, kebakaran kan. Zaman kita kecil tuh kebakaran. Saya tuh ingat sampai sekarang itu Pak Abdul Latif itu, dia ngeliatin aja kebakaran. Terus ada yang nanya, Bapak kok bisa setenang itu? Ya emang itu bukan milik saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa terlihat, tidak bisa tergambar. Baru akan terlihat ketika orang itu berekspresi dengan tenang pada saat dia dapat musibah atau dapat ujian ketaatan. Apa ujian ketaatan? Misalnya, kayak kemarin lah ya, orang-orang ke haji, kemudian ada masalah, ada yang diturunin di tengah-tengah, Musdalifahnya jalan. Ketika orang itu punya keyakinan kuat kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan tamunya, bahwa Allah tetap akan menjaganya, dia nggak akan berasa gerusuk. Dia lahir di sana, dia lahir di sini, pasang status, wah segala macam. Dia tenang aja, udah tinggal jalan aja ke Musdalifah udah. Toh ini dalam taat kepada Allah. Kalaupun mau ada ujian, kalaupun berat, kalaupun jauh, tapi ini kan ibadah. Rumusnya apa? Semakin berat pengorbanan dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Jadi mungkin orang berpikir enak banget ya yang ke Musdalifahnya cuma 500 meter gitu ya. Ada yang berapa kilometer gitu. Gak usah khawatir kalau kita punya keyakinan bahwa Allah akan menghargai semua pengorbanan hambanya, ya tinggal jalan aja. Tuh di Musdalifah sampai tengah malam ya. Paling jalan dari Arafah berapa jam tuh? Gak jauh sih sebetulnya. Dari Arafah ke Musdalifah kalau naik mobil paling berapa menit kan ya? 15 menit, 20 menit. Itu dalam ketaatan. Dalam ujian, ketika seperti tadi melihat ujian, kalau dia punya keyakinan bahwa itu adalah milik Allah, harta itu milik Allah, maka ketika itu diambil oleh Allah dengan kebakaran, dia tenang aja. Kelihatannya tuh di situ doang kalau keyakinan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah orang tuh bisa tenang. Saya pernah melihat ustazah, ada salah seorang ustazah di Kota Bogor. Pernah diundang ke sini nggak? Ustazah Lia Mukarramah. Beliau senior, guru saya lah. Itu waktu beliau suaminya meninggal, masya Allah. Saya sampai bilang, bisa setenang itu gitu. Dia lihat suaminya lagi dikafanin, terus nanti tungguin ibu ya Pak di surga ya Pak, gitu ya wallah alam ya, mungkin nangisnya, tapi dia bisa handling gitu, bisa handling emosinya. Jadi kalau orang udah beriman mengembalikan semuanya kepada Allah, tenang dia, tenang. Kalau dia masih berbenturan, keyakinannya masih berbenturan dengan emosinya, dengan apa, maka dia masih mengeluhnya akan panjang, bersedihnya akan panjang, merasa susahnya akan panjang. Tapi kalau punya keyakinan
dia meninggal itu udah takdir Allah, tidak bisa dipajuin, tidak bisa dimundurin. Suami saya atau siapa anak saya meninggal itu sudah di tempat yang Allah mau dan seterusnya, udah selesai. Gak akan ada terlalu gimana aja. Itu di tingkat keyakinan. Nah, iman ini di tingkat keyakinan ini gak bisa ujuk-ujuk ada di dalam hati kita kalau kita gak punya ilmu. Makanya kalau menguatkan iman itu cuma dengan ilmu. Kuatkan iman itu dengan ilmu. Bukan cuma ilmu yang sifatnya knowledge ya. Kalau orang sifatnya knowledge aja, bisa jadi pengetahuannya banyak, tapi apa istilahnya tuh? Pinter keblinger. Ini enggak, pinternya tuh benar-benar menguatkan imannya dia. Yang kedua, indikator keimanan itu adalah pada lisan. Lisannya itu berani mengatakan kebenaran, berani mengatakan keimanan, keyakinan yang dia yakini. Kalau orang yang tidak sholat, dia tidak berani mengatakan kenapa kamu nggak sholat. Lalu dia bilang, dah sholat mah nggak wajib, udah tuh. Tapi kalau ada orang, kenapa kamu sholat nggak sholat? Tahu nggak sholat wajib? Tahu sih, sholat itu wajib. Masih ada tuh iman pada aspek lisannya. Ketika dia tidak mengamalkannya, rusaknya pada amal. Bagaimana kita bisa takrir, bisa ikrar sesuatu keimanan yang ada pada diri kita itu? Kalau kita tidak mengetahui bahwa itulah yang harus yang harus diimani oleh kita tidak akan mau mengungkapkan itu. Tentang ayat-ayat poligami, ayat kisos, ayat pembunuhan, kisos dalam pembunuhan, ayat tentang waris, ayat tentang hudud dan seterusnya. Kalau kita tidak meyakini bahwa itu dari Allah, kita nggak akan berani mengatakan. Saya ambil contoh misalnya ayat tentang waris. Ayat tentang waris itu kata Rasulullah SAW itu ilmu yang paling dulu diangkat di akhir zaman, itu ilmu waris. Karena nanti orang tuh banyak benturannya kan, ibu Subi anak saya mah yang laki-laki yang perempuan sama aja, di sekolahin sama, difasilitasi sama, kenapa harus dibedain warisnya? Atau misalnya diakal-akalin gitu ya dan seterusnya. Itu akan, kalau kita merasa bahwa itu bisa diakal-akalin, bisa direvisi oleh kita sendiri, kita nggak berani mengatakan kata Allah yang perempuan itu 2 bagian, satu bagian, yang laki-laki itu 2 bagian. Kalau kita nggak berani mengikrarkan itu, gimana mau mengamalkannya? Kan sekarang banyak Bu yang mencoba bukan mengkamuflase ya, mensiasati aja dengan dalil-dalil logika. Nggak boleh. Walaupun anak perempuannya bisa jadi biaya kuliahnya lebih tinggi misalnya daripada anak yang laki-laki. Anak laki-laki mah ngontrak di tempat biasa. Perempuan mah kan harus yang bersih, tempatnya deket, jadi udah di kampus, bisa jadi lebih mahal gitu ya. Tapi tetap aja syariat itu harus ditegakkan sesuai syariat. Tentang jilbab misalnya, di aturan itu kan disebutkan, kamu harus menutup jilbab itu menjaga dari orang-orang yang dari kejahatan orang-orang. Jadi zaman dulu itu kalau orang perempuan lewat itu kemungkinan dijahatinnya itu besar. Tapi kalau dia dengan menutup aurat paling tidak mengurangi gitu. Lalu misalnya di sekitar ibu, dah tetangga saya mah bapak-bapaknya salah ya. Oleh itu dibuka jilbab. Gak boleh kan, tetap. Iya kan, tetap aja harus dilakukan. Kita tetap harus mengikrarkan bahwa perintah Allah kita harus menutup aurat. Mau tetangga Nabi semua, tetap aja harus menutup aurat gitu. Jadi diikrarkan itu penting pada satu kondisi di mana kita harus mengikrarkan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah aturannya, itu harus diikrarkan. Yang ketiga, ini nanti saya selebihnya itu Bu, tanda-tanda keimanan itu di Al-Quran itu ada 89. Cirinya apa? Cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi kalau kita mau tahu kita beriman nggak ya, gitu?
Lihat di dalam Al-Quran ada 89 perintah Allah kepada orang beriman. Hanya kepada orang beriman. Jadi kalau dia tidak punya iman, dia nggak akan nih, perbuatannya tuh nggak akan. Dan ibu tahu di antara 89 ya ayyuhalladzina amanu itu 40 lebih itu berbicara tentang akhlak. Bukan tentang jihad tuh sedikit. Ada tentang jihad, tentang Quran, tentang Rasul, tapi sebagian besar itu berbicara tentang akhlak. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus semua itu ada 89 semuanya. Ada yang pernah browsing? Coba buka, kalau ibu punya aplikasi indeks Al-Quran. Indeks Al-Quran tuh nanti ketemu tuh ayat-ayat yang misalnya ibu ketik ayat-ayat tentang zakat misalnya, nanti dia akan keluar ayat tentang zakat gitu. Atau ibu ketik bahasa Arabnya ya ayyuhalladzina amanu, nanti keluar ada 89 ya ayyuhalladzina amanu gitu. Itu banyak. Kata dosen saya, seandainya kata beliau, seandainya kita hanya mengamalkan 89 ayat itu, aman insyaallah, surga insyaallah. Saya udah punya filenya ya, nanti saya kirim lewat Bu Nivi insyaallah. Nggak ada deh di HP yang kemarin. HP saya rusak, masya Allah. Bukan rusak sih, udah syahid. Jadi HP yang biasa saya pakai udah lelah kayaknya. Tiba-tiba udah mati, itu data saya semua di situ. Jadwal, phonebook semuanya. Nggak bisa diselamatkan tuh? Nggak bisa Bu, udah saya banting-banting juga nggak nyala. Untung di rumah ada HP butut yang masih bisa dipakai, udah dipindahin. Tapi begitu dipindahin cuma sebagian kecil, ada beberapa nama yang kalau yang ke save di Google masih ada sih alhamdulillah. Cuman nggak semua. Aduh, itu materi PowerPoint hilang, masya Allah, alhamdulillah. Itu berarti Allah nyuruh saya untuk belajar lagi. Kan bikin PowerPoint itu kadang bikin poin-poin materi itu kan gak gampang. Kerjaan saya tiap malam tuh ya buka buku bikin poin-poin materi gitu. Itu udah di HP semua, ya Allah. Dari mulai bacaan, kalau saya mimpin tahlil di situ ada, kalau mimpin asik hilang semua, insya Allah. Semoga Allah gantilah dengan yang lebih bagus insya Allah. Dan tidak ya Bu Nivi, coba saya kumpulkan lagi. Itu sebetulnya saya udah punya tuh banyak 89 seruan untuk orang beriman. Itu ya. Jadi harus di 3 aspek itu. Harus di tingkat keyakinan, harus di tingkat lisan, baru nanti bisa terlihat di tingkat amal. Kita lihat di surat Al-Anfal. Kita lihat di surat Al-Anfal ayat 2. Di surat Al-Anfal ayat 2 itu, iman itu akan bertambah ketika seseorang itu mendengar ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Surat apa tadi? Al-Anfal, surat ke-8. Gimana Bu awal ayatnya Bu? Surat ke-8 ayat 2, ayat pertama banget. Nah ini dia. Nah, innamal mu'minuna, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukirallah, kalau dia disebut nama Allah, kalau dia mengingat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Nah, udah. Saya pernah nulis tentang ini ya di buku hikmah yang terserak saya itu, saya tuliskan salah satunya. Jadi ada satu masa ketika saya baca tafsir ini, tiba-tiba saya bertanya pada diri sendiri gitu, saya tuh jadi beriman gak gitu? Karena tidak setiap disebut nama Allah hati kita ngegetar, jujur.
Tidak setiap mendengar azan hati kita bergetar. Tidak setiap kita zikir pagi, zikir sore kita bergetar. Itu saya mikir, ya Allah, semoga tetap dianggap beriman gitu oleh Allah. Kadang-kadang ada azan, kok ada azan lagi? Kadang-kadang sholat, kok udah salam lagi? Kadang-kadang tilawah nggak ngerti apa yang dibaca. Bukan kadang-kadang, sering kali. Boro-boro mau ngegeter gitu kan? Kayaknya lebih ngegeter ketika waktu di khitbah deh. Iya kan? Itu kan berarti coba betapa PR kita menyuburkan iman itu luar biasa. Ini Allah yang berfirman, cirinya orang beriman itu innamal mu'minuna, kata Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kenapa orang beriman itu kalau disebut nama Allah tenang? Karena dia paham dengan nama Allah itu. Misalnya gini, ada di satu kondisi misalnya kita nggak punya uang, udah nggak gajian, usaha lagi apa dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut Allahu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki, kalau kita yakin dengan Allah Maha Pemberi Rizki, udah tenang aja. Maka ketika kita tapi musuhnya jadinya saya tuh jadi capek harus jualan, ketika jualannya juga tenang, udah ini dapat pahala dari Allah. Ketika Allah mengurangi kesenangan manusia di dunia, Allah akan mengurangi kesulitan manusia di akhirat. Jadi tenang aja gitu. Orang dicuri hartanya, diambil haknya, dizolimi sama manusia. Kalau dia yakin bahwa Allah tuh yang maha melihat, Allah yang maha menghisab, Allah itu yang maha adil, semuanya akan Allah adili dengan seadil-adilnya, udah tenang. Kemarin ada ibu-ibu cerita, Muslim, saya tuh punya utang miliaran di luar, orangnya kabur, gitu. Kata saya, terus ibu gimana? Saya udah habis puluhan juta, ratusan juta, katanya bayar pengacara, segala macam. Balik gak duitnya? Kagak, kata dia. Rugi banget ya Bu ya. Terus kalau nanti saya meninggal, anak-anak saya gimana? Padahal orang kaya lagi. Kira-kira kalau yang sekian miliar itu gak balik, anak ibu bisa hidup gak? Ya insya Allah sih, yang satu di luar negeri. Oh udahlah Bu, jadi tabungan akhirat aja, saya bilang. Iya kan, daripada kita capek-capek ngejar orang yang kabur segala macam. Kan sekarang banyak tuh penipu-penipu, teman saya jamaah ada gitu. Ya sok aja, mau di penjara aja, udah uangnya udah nggak ada, gitu kan? Kitanya nggak dapat apa-apa, saya bilang udahlah jadiin tabungan akhirat aja. Tenang dah udah. Terus nanti gimana Bu Sumi? Jaminannya surga di rumah insya Allah. Rumah di surga, saya bilang. Masa sih? Rasul pernah menceritakan ada dua orang yang sedang berselisih di yaumil akhir karena yang satu punya utang. Lalu tiba-tiba Allah memperlihatkan sebuah istana yang megah banget. Ditanya kepada dua orang yang sedang berselisih karena utang itu, kamu tahu gak rumah itu buat siapa? Wih, semegah itu makanya buat nabi, buat para nabi, bukan, kata Allah. Buat para sahabat bukan, buat para mujahid bukan, buat para syuhada bukan. Terus buat siapa? Buat kamu kalau kamu mau memaafkan orang yang berhutang. Tapi kalau saya ini mau nuntut boleh. Dituntut nanti dibayar sama pahala orang itu. Kalau orang itu pahalanya nggak cukup untuk membayar hutangnya di dunia, maka dosa orang yang dihutangi ditibankan kepada orang yang berhutang. Enak gak? Kalau ingat hari akhir, tenang. Kalau ingat Allah, tenang. Tapi coba dipikir, 7 miliar musuh, 7 miliar. Padahal tanpa yang 7 miliar dia bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang gitu. Ya, ngapain kata saya, udah lama. Ingat Allah, ingat akhirat itu tenang. Apa coba yang kata? Ketika kita ditinggal oleh keluarga misalnya, kita ingat Allah. Saya suka bilang sama teman-teman, waktu COVID itu tiba-tiba teman saya 28 orang jadi janda. 28 orang. Saya bilang harus punya keyakinan bahwa
para suami anti itu di akhirat itu lebih baik daripada di sisi anti. Saya bilang, kok gitu Bu Sufi? Iya, kan kata Rasul di apa namanya, di dunia ini ar-rahimnya Allah itu cuma satu bagian. Yang 9 bagiannya di mana? Di akhirat. Jadi mana yang lebih scary, di dunia atau di akhirat? Di dunia kan? Orang di dunia kasih sayang kalau cuma satu bagian, sisanya Allah siapkan untuk orang-orang beriman nanti di yaumil akhir. Kebayang gak tuh seindah apa? Sekarang aja baru satu bagiannya. Orang kafir Allah kasih makan, binatang Allah kasih makan, binatang Allah kasih sayang kepada anaknya, gitu kan? Itu udah kasih sayang Allah satu bagian. Jadi saya bilang, jangan sampai kesedihan kita itu menyelisihi keimanan kita. Sedih mah boleh, ada ruangnya. Bukan berarti orang beriman tuh gak boleh nangis itu, enggak. Rasul waktu Ibrahim putranya meninggal, beliau kan menangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, itu air mata apa gitu ya? Kemudian, masa Rasul anaknya meninggal nangis gitu, kayak orang beriman aja gitu kan gitu. Kata Rasul, ini air mata cinta seorang ayah pada anak. Ya gak usah lebay juga ya, nanti ada yang meninggal, alhamdulillah ya Allah suami saya, enggak gitu juga kali ya. Tetap ada sisi kemanusiaan, makanya diberi ruang kan, diberi ruang untuk bersedih 3 hari, diberi waktu iddah untuk menyendiri 3 bulan, 4 bulan 10 hari gitu kan. Itu ada ruang. Nah, lalu yang kedua kata Allah cirinya itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila diserukan, dibacakan. Tuliyat itu bukan hanya dibacakan ya Bu. Kalau dibacakan tuh harusnya pakai qoro'ah. Kalau tuliyat itu yatlu itu dibacakan dalam arti untuk diikuti. Dari kata kala. Jadi kalau diperlihatkan, dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi orang beriman itu kalau dia disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ya Allah, ini PR banget ya. Kalau dibacakan atau diserukan, karena enggak, ayat-ayat Allah itu enggak mesti dibacakan aja, kita jelaskan. Ayat Allah, maka bertambah imannya. Apa makna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu? Yang pertama, yang paling sederhana penafsirannya adalah kalau dibacakan kalamullah, maka serta-merta bertambah imannya. Aduh, saya baca ayat ini waktu itu ngadeg-deg juga, ya Allah, kita gimana mau bertambah iman, ngerti gitu. Iya kan? Kita baca Al-Quran nih, itu kan kita membaca ayat-ayat Allah. Boro-boro mau bertambah iman, ngerti aja kagak, gimana mau bertambah imannya? PR lagi buat kita. Makanya saya sering ngasih tugas besar ke jamaah, baca terjemahan Al-Quran. Karena kita mah nggak ngerti bahasa Arab. Jadi walaupun tilawahnya cuman sehalaman 2 halaman sehari, baca. Kecuali kalau ibu udah ngerti bahasa Arab lah ya gitu ya. Nah, ini kan PR Bu. Kalau buat saya ya, ketika dibacakan Al-Quran, apakah bertambah iman kita? Itu kalau ayatnya dimaknai kalamullah, ayat-ayat Allah, bacanya dimaknai baca. Kalau makna kedua, yang kedua adalah ayat Allah tuh ayat kauniyah, bukan ayat qauliyah. Kalau diperlihatkan ayat kauniyah, maka bertambah imannya.
Apa ayat kauniyah? Ini ayat kauniyah. Semuanya ayat kauniyah. Kalau kita melihat air ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Surat Al-Mulk ayat terakhir kata Allah, seandainya aku tidak menciptakan air, udah habis semua kehidupan. Kalau kita melihat air ini kemudian membuat kita ingat kepada Allah, bertambah iman kita. Oh ya Allah, iya ya, ini tuh air ciptaan Allah. Kemudian bertambah iman kita, makin bersyukur kita, makin semangat ibadah kita untuk syukur kepada Allah. Maka air ini telah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang menambah keimanan kita. Di dalam Al-Quran surat apa tuh? Surat Ar-Rum ya, dari ayat 17 sampai 23. Ayat-ayat Allah itu banyak dijelaskan di situ. Salah satunya apa? Ayat-ayat Allah itu pasangan kita. Wa min ayatihi, dan bagian dari tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayatku kata Allah. Apa? An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jazakumullah khair yang sudah berkirim gift ya teman-teman. Kalau kirim gift ke saya itu otomatis insyaallah menjadi wakaf jariah teman-teman semua untuk Pondok Quran Berkah saya. Jadi saya live dapat gift data apa itu tidak untuk pribadi insyaallah. Jazakumullah khair. Allah mengatakan pasangan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang disebut dengan ayat? Ayat itu adalah sesuatu yang harus mengingatkan kita kepada Allah dan membuat kita makin dekat kepada Allah, itu ayat. Secara umum ya. Jadi ayat yang disebut ayat-ayat Allah itu bukan cuma apa yang ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di dalam ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, maka itu adalah ayat buat kita. Dan sesungguhnya semua yang ada di alam ini ayat. Persoalannya bisa membuat kita ingat pada Allah atau enggak? Nah gitu. Kata Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah itu kata Allah, aku ciptakan pasangan-pasangan untukmu. Ini sebuah overview yang romantis banget menurut saya gitu. Pasangan itu dianggap sebagai ayat-ayat Allah. Apalagi di usia-usia kita lah ya. Pasangan kita sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya. Tidak seganteng dulu lagi gitu. Kalau lihatnya pakai mata, ya Allah si bapak tehnya geus keriput, geus botak, udah hitam, udah putih semua rambutnya, udah ompong giginya, udah. Kalau lihatnya pakai mata. Tapi kalau kita lihatnya itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, ya Allah, inilah laki-laki yang sampai keriputnya mau menemani saya. Ya Allah, dialah yang dengan penyakitnya itu karena dia nggak sempat olahraga, dia ngurusin saya, cari nafkah, bla 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 seterusnya. Kira-kira kalau kita melihat pasangan kita seperti itu, makin sayang atau makin benci? Makin sayang. Suami memandang istri, ya Allah, istri saya sekarang mah gendut, padahal nggak hamil. Kulitnya udah keriput, banyak kokoloten dan lain sebagainya. Kalau itu dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dari mulai istri saya seger banget, cantik banget sampai seperti ini, ya Allah, kira-kira makin sayang atau makin benci? Kalau ngelihatnya pakai kacamata mata doang, ini apa sih? Gak cantik, sekarang mah gendut, mucitra, padahal gak hamil, peot, segala macam. Maka nanti ketika ngelihat yang bening, yang kinclong, yang glowing di sebelah, matanya harus jelalatan. Jadi pandang pasangan kita itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Maka semakin kita memandang pasangan kita, semakin dekat kita sama Allah, bertambah iman kita bahwa inilah yang harus saya pertanggungjawabkan di yaumil akhir. Inilah yang saya harus bahagiakan, inilah titipan Allah yang harus saya jaga, yang harus saya bahagiakan, yang harus saya didik, yang harus saya lindungi. Gak akan ada itu cerita selingkuh. Karena orang memandangnya kebanyakan ya dipandangnya pakai mata doang. Sebagai apa ya? Sebagai makhluk hidup, tidak sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bagaimana PR kita kemudian supaya kalau kita wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan
Riyadhahnya seperti apa? Latihannya setiap melihat sesuatu ingat sama Allah. Dan itu gak gampang. Saya dulu dilatih sama Agim nih, waktu tahun berapa ya? 89, 90-an lah. Ngaji sama Agim masih di ruang tamunya cuma 5 orang. Waktu itu Mas Agung masih ada, Teh Gen masih SMA, Adeda masih sekolah. Saya kalau diajak jalan-jalan sama Agim tuh satu mobil. Pernah tuh saya mobilnya kan ini apa, Abri kan bapaknya tuh pakai mobil Jeep yang zaman dulu itu kan belum nggak ada AC-nya tuh. Waktu itu mau kemana ya, kalau nggak salah mau ke Tasik, mau ke Abah Anom. Terus saya bilang, jendelanya dibuka ya. Kenapa dibuka? Gerah ya, otomatis kan gitu kan. Kenapa dibuka? Gerah gitu. Tutup. Tutup. Kalau angin itu tidak membuat kamu zikir, gak usah dibuka gitu. Pastikan dulu bahwa angin itu akan membuat kamu ingat sama Allah, baru dibuka. Ditutup lagi dong Bu sama saya itu. Pernah ke Tangkuban Perahu tuh, itu Suraya masih kecil waktu itu. Sepanjang jalan semua dibahas. Ada orang gila dibahas, ada pohon dibahas, ada pancuran dibahas. Ya sampai ke puncak Gunung Tangkuban Perahu, gak berhenti-berhenti tuh ngebahas. Coba lihat tuh katanya pohon itu, bagaimana Allah menghasilkan sekian oksigen, kesegaran, bla 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 bla. Jadi melihat pohon ingat sama Allah. Melihat kawahnya, kawah Tangkuban Perahu. Bayangkan, gak mungkin Allah itu memperlihatkan ini kepada kita kecuali akan memberikan pelajaran kepada kita. Ingat orang bla itu sampai turun lagi terus. Semua yang dilihat tuh jadi bahasan untuk menambah keimanan kita. Dan itu kan gak gampang ya. Harus riyadhah, harus latihan. Karena seringkali kita ngelihat benda ya benda aja, lihat makanan ya makanan aja. Kenapa kalau mau makan kita baca doanya Allahumma barik lana? Orang yang mau makan sendirian harusnya Allahumma barik li. Iya kan? Kenapa barik lana? Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada kita bahwa ketika ada seekor ikan. Betul kan? Iya, seekor ikan. Kalau udah digoreng masih seekor. Iya. Ada seekor ikan di piring kita. Emang itu tiba-tiba ada? Di situ ada nelayannya. Di situ ada pembuat perahunya, ada pembuat jalaknya, ada pembuat mesinnya, ada pembuat solarnya. Wah, panjang. Ketangkap sama nelayan. Ada tukang ikan. Diangkutnya pakai mobil, ada yang bikin bannya, ada yang bikin mobil. Panjang. Sampai tukang sayur. Ada yang bikin gerobaknya, tukang sayurnya panjang. Ada yang itu digoreng, ada yang bikin minyaknya, itu di pabrik minyak ada ribuan orang. Ada bikin bumbunya, yang nanam bawang, yang nanam cabai, yang nanam tomat, panjang. Maka ketika kita mendoakan keberkahan atas rezeki yang kita dapat, jangan egois. Bariklana bukan barikli. Petaninya kan berarti include, pedagangnya include, supir truknya include, tukang sayurnya include, yang nanam bumbunya ikut. Semua kita doain. Makanya Allahumma barik lana fima rozaqtana, atas apa-apa yang engkau berikan ya Allah. Waqina azabannar, jangan sampai rezeki itu membuat kita masuk neraka. Itu kan artinya itu. Jadi pastikan ketika kita makan ikan, ketika kita makan apa segala macam, itu tidak membuat kita jauh dari Allah, tidak membuat kita ke neraka. Artinya makan kita itu buat ibadah, bukan buat maksiat. Gitulah kalau dilenyepan itu apa ya? Diresapi. Saya senang meresapi doa-doa tuh karena ternyata doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu atau yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran
Doa itu bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar permintaan, tapi di situ ada aspek edukasi karakter juga. Kayak tadi itu kan. Itu kan edukasi karakter. Jangan cuma ngedoain diri sendiri loh. Mentang-mentang itu ikan dibeli pakai duit kamu. Tapi doakanlah orang-orang yang telah menjadi sebab ikan itu datang di piring kita. Itu kan edukasi. Atau doa ini, doa lunas hutang. Ada kan doa lunas hutang? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesedihan dan berkeluh kesah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan jauhkanlah aku dari sifat pemalas dan haroreaman. Apa ya haroreaman? Al-ajzi itu gini. Al-ajzi itu sama sekali mager, nggak mau berbuat apa-apa. Kalau al-kasal, dia nyapu sih tapi nggak salah dia nyapu itu. Nah itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pengecut dan sifat pelit. Ini lagi banyak utang nih, lagi banyak utang. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Min ghalabatid daini wa min ghalabatid daini wa wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa min ghalabatid daini wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa min ghalabatid daini wa mau gerak-gerak. Dan jangan malas-malas. Kalau banyak utang tuh harus lebih giat. Jangan mageran, harus banyak moving gitu. Kalau banyak utang itu jangan pelit, tetap harus sedekah. Sedekahnya nggak bisa jadi nggak dengan uang, ngedoain orang, nolong orang, senyum sama orang, berbuat baik sama orang. Harus banyak sedekah. Bisa jadi itu jadi wasilah pertolongan Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan yang lagi utang teh hatinya dilembutkan, ngasih kelonggaran waktu atau malah diikhlaskan. Ada nggak teksnya? Ya Allah, lunasi dong nggak tuh hutang saya? Nggak ada di teks doa itu. Jadi doa itu kalau dipelajari itu aspek karakternya itu banyak. Nih yang gini-gini banyak banget, banyak banget. Udah. Jam berapa nih? Udah 9:30 ya. Udah 1,5 jam sudah kita diskusi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nah, kalau kita sudah begitu, iman kita bertambah kalau dibacakan ayat, kalau melihat kebesaran Allah iman kita bertambah, kalau disebut nama Allah kita tenang. Orang dengan kualitas iman seperti itu pasti akan bisa apa? Wa ala apa tadi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang kalau sudah begini tawakalnya kepada Allah sempurna. Tawakal itu apa sih, Bu? Tawakal itu mewakilkan. Misalnya gini, ada orang dengan keimanan yang kuat, kemudian dia punya masalah, lalu dia berikhtiar semaksimal mungkin, lalu dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan, mewakilkan urusannya itu kepada Allah, dia percayakan kepada Allah, dia akan tenang. Jadi tawakal itu bukan kita nggak berusaha. Tawakal itu kalau kita udah berusaha maksimal, kita sesuai ketentuan Allah, kita berusaha, lalu kita serahkan kepada Allah, nah itu kita tawakal. Wallahu a'lam. Nanti ya kita lanjutkan. Bu Divi diingatkan 89 kemarin tahun lalu ya saya membahas 89 ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu kurang lebih berapa pertemuannya. Kalau saya bagi itu kurang lebih ada 4 bagian. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua tentang akidah, yang ketiga tentang Al-Quran, yang keempat tentang jihad. Itu ada 89 ayat insyaallah. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu mau effort sedikit, cari di Al-Quran, di browsing, di indeks Al-Quran, nanti keluar.
Kalau ibu punya Al-Quran yang bisa searching, ketik ya ayyuhalladzina amanu, itu nanti keluar surat. Nah itu gampang insyaallah ya. Wallahu a'lam. Jadi pastikan amal kita, lisan kita itu keluar dari iman yang mendalam. Nanti kalau di hadis itu ukurannya tuh sederhana tapi berat juga sih. Misalnya gini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya, maka hormatilah tetangganya, maka muliakanlah orang tuanya. Ya gitu-gitu. Karena kalau nggak beriman mah ya susah ya. Apalagi sekarang apa tuh kemarin ada kasus di medsos ya, ada anak yang menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Ya Allah, ya Masya Allah. Apa di mana gitu keimanan dia tentang hari akhir, bahwa birrul walidain itu pintu paling besar dan paling tengah. Birrul walidain itu. Jadi di antara pintu-pintu surga yang lainnya, yang ukurannya paling besar itu birrul walidain, dan posisinya di sentral itu birrul walidain. Apa nggak tertarik gitu ya? Aduh, Masya Allah. Ya walaupun kita nggak tahu ya masalah di belakang itu, mungkin ada masalah itu. Wallahu a'lam. Mangga, terima kasih. Mangga Bu, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan meluruskan. Tadi ada yang bertanya tapi ini udah ini. Bu, apa hutang orang sama kita diikhlaskan saja karena orangnya sudah tidak bisa lagi dihubungi? Ya kalau kita mau jadikan itu tabungan di akhirat, ikhlaskan aja. Apalagi kalau udah meninggal, ahli warisnya nggak ada, bla 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 bla, itu udah jadikan tabungan. Kalau kita mau tagih nanti bisa, kalau mau kita ikhlaskan biarkan Allah yang membalas, udah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Enggak, pokoknya kalau dikembalikan kepada Allah dan akhirat itu apa-apa tuh tenang Bu gitu, kalau kata saya beneran. Itu kalau lagi imannya bagus, kalau lagi setannya datang enggak lah. Tapi tetap harus diingatkan ya Bu ya. Iya, tetap memang berat buat dia yang berhutang. Jadi wajibnya orang yang memberi hutang tuh nagih. Iya. Jadi nagih itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kita sebagai pemberi hutang tidak boleh membuat saudara kita yang berhutang jadi berdosa karena dia melalaikan hutangnya, nggak boleh. Kan bisa jadi orang tuh sifatnya kan ya namanya ngeluarin harta ya, kadang-kadang mah dapat nih THR. Kalau orang dia beriman kepada Allah, ya bisa jadi besok saya mati, daripada saya harus ngurus di akhirat, mendingan THR dikeluar. Tapi nggak bisa beli baju anak-anak, nggak apa-apa ya masih ada baju gitu kan. Tapi fitrahnya kan akan begini orang tuh, ada nggak ditagih apa-apa, beli baju lebaran aja THR-nya, kan bisa gitu tuh. Jadi dia menjadi berdosa karena kita nggak nagih, harus ditagih. Walaupun resikonya kadang-kadang kan yang menagih itu kayak orang yang lebih berdosa daripada yang ditagih kan kadang-kadang. Iya kan? Jadi seolah-olah kita tuh kayak orang ngemis. Kita tuh kayak orang ngemis-ngemis loh. Iya. Udah gitu bilang, uang cuma segitu, ibu kan kaya, uang cuma segitu aja. Lah kalau cuma aja ya bayar gitu kan. Harus ditagih. Tapi kalau memang orang itu tidak memiliki, di Al-Quran tuh gini Bu, kalau kita menghutangkan, pertama kita menghutangkan nih, itu udah dapat pahala. Yang kedua, kata Allah kalau kamu mau berikan tangguh. Misalnya janjinya sebulan, ternyata sebulan dia belum bisa bayar tuh. Kita tagih lagi, iya saya tuh belum bisa bayar, itu bentrok sama kontrakan, sama UKT anak-anak. Sebetulnya saya udah nabung kemarin dapat sekian, tapi UKT anak ternyata naik saya gitu ya. Maka kata Allah beri penangguhan. Oh boleh deh Bu, saya perpanjang ya limit waktunya sebulan lagi. Kalau ternyata orang itu tidak mampu, maka pada saat kita mengikhlaskan, itu nggak akan disia-siakan oleh Allah, karena itu hak pribadi kita. Jangankan ini Bu, hutang manusia kepada manusia ini hati-hati ya. Makanya saya paling anti berhutang. Punya beli, nggak punya udah nggak usah nyicil, nggak usah hutang. Jadi kalau kita berhutang, bahayanya berhutang tuh gini. Orang yang mati syahid nih, itu kalau wafat di alam kubur, ruhnya tuh nggak di alam kubur, ruhnya tuh bisa jalan-jalan ke surga.
Di hadisnya tuh ruhnya tuh akan Allah simpan di burung-burung surga, sampai tulang-tulang burung surga itu berpendar seperti neon-neon berwarna hijau. Di dalam hadisnya tuh gitu. Nah si burung itu jalan-jalan ke surga mana aja. Wih, itu rohnya orang yang mati syahid. Kecuali kalau dia punya utang. Kalau dia punya utang, pending tuh ke surganya. Padahal salah satu privilege untuk yang mati dalam keadaan syahid itu, orang lain mah nunggu kedatangan hari kiamat itu diam di alam kubur, ada yang dapat siksa kubur, ada yang dapat nikmat kubur, dia mah enggak, jalan-jalan ke surga. Makanya indahnya mati syahid itu harus punya cita-cita. Termasuk orang yang munafik di dalam hadis itu, kalau orang tidak bercita-cita mati dalam keadaan syahid. Jadi syahid itu harus jadi ini. Syahid itu apa Bu Sufi? Ya mati di jalan Allah, mati dalam keadaan di jalan Allah. Jadi kalaupun privilege-nya seperti itu, tapi kalau dia punya utang, bahkan cuma 1.000 perak, 2.000 perak itu belum diikrarkan, belum diikhlaskan, belum dibayar, pending dia ke surganya. Ngerinya hutang tuh begitu. Ya, jangan. Makanya kenapa hutang itu harus ada saksinya. Kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, kalau kita berhutang, itu harus ada saksi 2 orang dan harus ditulis. Harus ditulis. Kenapa? Supaya tidak memberatkan orang yang berhutang. Misal, saya berhutang ke Bu Nipi nih, tapi nggak ditulis, nggak ada yang jadi saksi. Saya meninggal. Bu Nipi mau bilang sama suami saya nggak enak, mau diikhlasin. Aduh, gede juga tuh uangnya. Siapa yang rugi? Saya. Iya kan? Karena nanti harus saya bayar pakai pahala saya yang punya. Atau sebaliknya, Bu Nipi meninggal duluan, saya berhutang. Kalau misalnya saya bayar dah nggak ada yang tahu, siapa yang rugi? Saya. Karena nanti jadi dosa saya kan gitu. Harus dibayar oleh saya dengan pahala yang saya punya. Siapa lagi yang rugi? Ahli warisnya. Harusnya ahli warisnya dapat jatah dari uangnya Bu Nipi yang ada di saya, karena yang meminjam berbohong. Maksudnya jangan saya, maksudnya jangan. Karena orang yang meminjamnya berbohong, orangnya sudah meninggal dan tidak ada saksi, rugi. Makanya harus hati-hati. Kalau berhutang itu harus ada saksi dan harus ditulis. Itu ayat paling panjang di dalam Al-Quran, itu tentang hutang. Surat Al-Baqarah ayat 282, 1 halaman full, dari awal sampai akhir. Mangga. Masalah hutang Bu. Dan kalau misalnya hukum waris, anak laki yang perempuan banding dulu 2-1 ya. Jadi saya laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Apakah untuk hutang juga berlaku demikian? Misalnya orang tuanya berhutang, kemudian anak yang laki itu punya kewajiban untuk melakukan lipat. Oh, itu maksudnya. Ahli waris itu tidak punya kewajiban membayar hutang kecuali, tak dulu, koma langsung, kecuali kalau si mayit meninggalkan harta sebanyak hutang. Misal ada seorang bapak meninggal, dia meninggalkan hutang 100 juta, tapi setelah dihitung aset rumahnya tuh nggak ada 100 juta, cuma 50 juta. Maka yang 50 juta itu dibayarin dari aset warisnya itu, sehingga ahli waris nggak dapat waris. Terus yang 50 jutanya lagi dibayarin siapa Bu Sufi? Kalau anak istrinya berbaik hati mau membayarkan, boleh. Tapi kalau ini saya tahu hukum ini setelah ada jamaah yang nge-WA saya, nggak tahu lah, saya juga kadang-kadang sekarang kalau ada yang curhatnya saya nggak tanya ibu di mana, di Majlis Taklim mana, udahlah nggak usah tahu nama lah. Kadang-kadang riweuh nanti kalau saya ketemu, oh ini si ibu yang suaminya selingkuh. Ada orang nanya ke saya, Bu Sufi, suaminya meninggal. Setelah suami meninggal, ternyata pertama datang perempuan dengan anak kecil. Oh, si itu teh almarhumnya teh selingkuh lah ternyata. Nah, bekas selingkuhnya tuh dia ngutang ternyata.
Jadi utang ke sana kemari. Jadi pas sudah meninggal banyak yang lagi. Si bapak teh punya utang ke saya, punya utang. Sementara Bu Sufi, saya tuh nggak ditinggalin apa-apa. Rumah masih ngontrak, dia nggak punya pensiun. Udahlah, ceritanya dia tidak meninggalkan harta waris. Itu hutangnya siapa yang harus bayar? Saya tuh bodoh Bu, bukan orang ahli fikih. Kata saya nih, kalau anak istrinya disuruh bayarin, nggak adil banget ya. Iya kan? Udah mah dia susah, diselingkuhin, gak dinafkahin, dia mati ninggalin hutang, terus dia harus nyari buat bayar hutang, buat hidup dia sendiri aja susah. Saya carilah ke sana kemarin tuh, saya baca buku, saya tanya Ustadz, kesimpulannya ternyata ahli waris itu tidak berkewajiban membayar hutang kecuali si almarhum itu meninggalkan harta. Maka kalau misalnya hutangnya 100 juta, setelah dihitung harta warisnya ada 150 juta, maka dikeluarin dulu tuh 100 juta. Jadi warisan yang dibagi itu cuma 50 juta. Dibaginya tetap 2/1 gitu. Kata saya, Bu, kalau anak-anak ibu sayang sama ayahnya, kan kasihan tuh ayahnya ya. Nanti berarti banyak yang nagih diambil akhir, kata saya. Kalau anak ibu sayang sama suami, kalau nanti sampai ibu punya harta, boleh dibayarin. Saya bilang, kata dia, gak mau Bu Sufi, boro-boro pengen ngebayarin. Kalau bisa mah saya bilang sama Allah, ya Allah jangan pertemukan lagi saya dengan laki-laki itu. Saking ngambeknya gitu. Karena gak apa-apa. Terus gimana dong Bu Sufi? Ya derita dong. Kalau dia yang berbuat, dia yang menanggung akibatnya. Kalau anak istrinya harus bayarin padahal dia tidak meninggalkan harta, dia yang berbuat, anak istri yang menanggung akibat. Makanya hati-hati dalam berhutang. Gitu ya. Adakah lagi yang bertanya? Mangga. Nah, jadi nggak ada racun ini. Mangga Bu. Jadi kalau tadi kan Ibu sudah tahu ya, maksudnya terhadap kezoliman kita kena dan sabar. Sedangkan Rasulullah sendiri terhadap kezoliman dilawan yang lebih baik secara lisan maupun dengan strategi gitu. Maksudnya orang itu kan udah zolim gitu loh. Masa ya mungkin apakah itu menunjukkan kadar keimanan kalau kita sabar, sedangkan kita harus lawan Ibu gitu. Iya. Itu sih. Apa sabar di benak Ibu? Maksudnya yang saya takut tadi Ibu kan bilang ya udahlah nanti di situ gitu. Kita kan kayak kok bener nih gitu. Betul. Jadi gini Bu, ketika kita dizolimi sama orang, ini konteks personal dulu ya, bukan konteks sistem. Yeah. Kalau sistem kenegaraan misalnya pemerintahan dan lain sebagainya, ada orang zolimnya. Gini, ketika kita dizolimi oleh orang misalnya, tenangnya kita itu bukan berarti kita diam. Karena kalau semua orang cukup membalas kezaliman dengan tenang, kacau negeri ini. Kenapa misalnya harus tetap dituntut ke hukum misalnya gitu ya? Supaya ada efek jerah kepada yang lain, supaya hukum bisa ditegakkan tetap. Tapi ketika kita sudah berbuat A, B, C, D, kemudian ternyata gitu, kita udah mentok gak bisa diapa-apain, buat kita orang beriman tenang, masih ada hari akhir. Jadi tenang dalam persepsi saya tuh bukan diam ketika kita ada yang zolim tuh bukan. Kan beda ya, kayak misalnya gini nih, kita ngelihat cucian sambil tenang dan sambil gerutu, beda nggak capek? Dua-duanya tetap dikerjain kan? Tetap dikerjain. Nah itu maksud saya. Jadi batin kitanya yang tenang gitu, sehingga ketika kita melakukan semua kerepotan karena efek dari orang yang zolim itu, kita tuh tenang aja karena semua akan dihitung sama Allah gitu. Tenang gitu. Bukan berarti diam. Nah kalau di dalam sistem yang kompleks kenegaraan apa misalnya, masa kita dizolimi oleh negara kita diam aja gitu? Nggak boleh. Hukum berperang itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Misalnya ya, kalau negara kita ada yang menyerang, jangan. Misalnya ada satu negara diserang oleh negara lain,
itu hukumnya bisa fardu ain. Wajib semua orang untuk melawan. Tapi kalau ada sebagian, misalnya ada tentaranya, militernya itu bisa dihandle, maka itu jadi fardu kifayah. Gak boleh. Bahkan kata Rasul, tolonglah orang yang zalim dan orang yang dizolimi. Kata para sahabat, ya Rasul, gimana maksudnya? Kalau menolong orang yang dizolimi, ngertilah kita. Tapi menolong orang yang zolim itu gimana maksudnya? Kata para sahabat. Lalu kata Rasul, bikin orang itu supaya berhenti melakukan kezoliman. Kalau kita membiarkan orang lain melakukan kezoliman, artinya kita membiarkan orang lain itu di dalam siksaan Allah kan. Jadi tolong orang yang zolim dan yang dizolimi. Begitu Bu. Tadi siapa lagi yang masuk? Kemudian bertanya apa? Makanya kalau misalnya yang berhutang itu non muslim, terus salah satu misalnya dia buat kita gimana? Kalau di bab fikih belum pernah saya baca nih. Kalau yang berhutangnya adalah non muslim, kemudian orangnya sudah meninggal, bayang ya, dia harus membayar, udah mah dia kagak punya stok pahala. Itu akan, kalau pakai rumus yang tadi tuh, kalau kita kiaskan dengan yang tadi bahwa kita akan membayar hutang kita itu di dunia dengan pahala yang kita punya. Kalau pahalanya nggak cukup, dengan dosa kita dilimpahkan. Karena dia nggak punya pahala kan kalau orang kafir. Iya. Tingkat siksaannya berarti yang ditambah, karena dosa kita ditimbangkan kepada dia. Allah alam tuh saya belum pernah baca tuh di bab fikih. Terima kasih yang sudah bertanya, jadi nyuruh saya belajar. Enggak Bu? Mau bertanya aja, barangkali ada batasan menagih hutang itu berapa kali? Oh, batasan menagih hutang itu berapa kali? Berapa kali ya? Karena kan ibu bilang tadi wajib. Iya. Tapi dengan kasih, nggak lagi kan kasih terus sampai. Saya belum pernah baca tuh Bu, kalau frekuensinya. Tapi yang jelas setiap limit waktu harus ditagih. Jadi kita nggak boleh nagih di luar limit waktu. Misalnya gini, si A berhutang ke si B, nanti saya bayar tanggal 1 Februari ya. Ibu nggak boleh nagih di tanggal 15 Juni, di tanggal 15 Januari. Tapi kalau orang itu mau bayar tanggal 15 Januari sebelum jatuh tempo, ya nggak apa-apa. Jadi di tanggal 31 Januari ibu harus tagih. Ternyata dia nggak bisa bayar, kasih lagi tempo. Nanti di tempo itu ibu tagih lagi. Jadi kalau misalnya dia bilang, ya nanti kalau saya sudah penjual. Bu, akad itu harus ada waktunya. Jadi dia kalau dia bicara seperti itu, Enggak. Akad itu kan sama, saya juga ada. Ya nanti kalau rumah saya udah kejual, ya gimana mau kejual, dia kagak punya tempat lain, nggak dipromosiin, karena kalau dipromosiin dia belum tentu bisa beli rumah lagi kan gitu, banyak yang kasus gitulah. Itu makanya itu harus ada batas waktunya. Sehingga orang itu berpikir kan, kalau misalnya kan ada tuh, kalau rumah saya kejual, kalau tanah saya kejual gitu ya. Kita lihat effortnya dia promosiin nggak? Dia pasang iklan nggak, bisa gitu ya. Itu harus ada batas waktunya, karena kalau nggak ada batas waktunya, kemungkinan orang itu menzolimi si peminjam itu sangat besar. Lalu stay Kalau gitu. lanjut mungkin misalkan gini, kan berhutangnya dengan sama saya. Saya iklankan, saya sebagai ahli warisnya saya iklankan ke saudaranya gitu, maksudnya udahlah saya iklankan lunas, tapi kalaupun membayar ke saudara saya ini gitu, saya, nah apakah masih ada kewajiban saya untuk? Oh, jadi piutangnya jadi ke saudara. Ya, jadi saya udah. Pertama, kalau itu ahli itu kan berarti piutang almarhum itu masuk warisan ya Bu. Ya. Jadi kalau kita mau ikrarkan, mau dijelaskan, itu harus semua ahli waris. Berarti bukan cuma kita, anak-anak kita juga harus sepakat. Lalu si warisan itu dihibahkan ke
kakaknya almarhum misalnya gitu ya, maka orang yang berhutang itu menjadi berhutangnya kepada si kakak. Itu urusannya udah dengan si kakak. Jadi saya sudah ada. Iya. Tapi harus diikrarkan ke keduanya ya Bu. Diikrarkan ke yang berhutangnya sama diikrarkan ke si kakaknya yang mendapatkan hibah warisan itu. Kakaknya sampai meninggal pun belum dapat. Waduh, Nah itu kakaknya yang dihibahkan terus meninggal lagi, maka itu jadi warisan untuk ahli warisnya si kakak. anak-anak Iya, iya. Ahli warisnya. Dan siapa yang harus jadi PJ-nya? Anak laki-laki paling besar di antara itu. Allah a'lam. Kelas. Kok tiba-tiba hilang chatnya semua? Oh ini. Saya lihat dulu di sini ya. Terima kasih yang sudah mengirim gift. Jadi amal jariah sudah. Nggak ada lagi yang bertanya. Bagaimana menenangkan hati anak yang hartanya dijual orang tuanya tanpa sepengetahuan si anak, tagih nanti di akhirat? Atau diikhlaskan, itu lebih baik. Anggap saja itu jadi penebus dosanya dia kepada orang tua, jadi penebus kebaikan orang tuanya. Sebahagia apapun, sebanyak apapun harta yang kita punya, sesukses apapun kita, wasilahnya adalah orang tua. Makanya doanya kan gitu, an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Karena kita nggak bisa begini kalau Allah nggak ngasih nikmat yang begitu kepada orang tua kita. Diikhlaskan aja Bu. Seluruh langit dan bumi itu diberikan kepada orang tua kita, nggak akan bisa menggantikan rasa sakit mereka dia ketika melahirkan kita. Kan ada tuh sahabat yang ngegendong ibunya dari Madinah ke Mekah. Wah, itu kan keren banget tuh. Lalu bertanya pada Rasul, ya Rasul, saya kan udah gini nih sama ibu saya, kebayar nggak pengorbanan ibu saya yang ngegedein saya? Kata Rasul, dibayar dengan 1 kali erangan ketika beliau melahirkan, belum cukup, kata Rasul. Baru 1 kali. Itu baru 1 erangan. Lah kita mau melahirkan berapa puluh erangan ya, ratus kali. Tapi dengan kejadian yang ibu cerita tadi yang 4 anak naruh orang tuanya di panti aja, itu gimana itu Bu? Ya itu urusan dia sama Allah lah. Yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu maksudnya kan karena dia nggak mampu, katanya rumahnya Iya, nggak laku. Iya. Dia susah kata dia bilang kan. Yang jelas Allah pasti akan menghitungnya secara adil. Kalau dia punya anak, misalnya dia punya suami, punya istri, punya anak 3, dapat jatah, misalnya dapat rezeki beras itu sehari seleter. Kalau dia pikirin seleter mah cuma cukup untuk 4 orang, ya sebetulnya kalau mau disisihkan buat 5 orang ditambah buat ibunya kan bisa. Persoalannya dia mau ngambil jatah itu atau enggak. Kalau ibu meninggal saat anak umur 8 bulan, artinya anak gak ada dosa ke ibu. Iya, insya Allah. Terus kenapa? Kalau emang seperti dia nggak mau bayar hutang karena kalau lihat statusnya selalu jalan-jalan. Banyak emang yang begitu Bu. Iya, banyak itu. Iya bener, banyak itu yang begitu. Bayar nggak bayar utang, tapi statusnya bentar di Sabuhaci, bentar di mana, bentar di Bandung, di mana segala macam gitu. Nanti pas ditegur, iya itu mah ada yang ngajak, itu mah ditraktir. Gitu. Ini kalau di dalam ini ada yang Ke luar negeri. Makanya utang tuh gitu Bu. Jadi kalau berutang tuh harus jelas siapa ke siapa, berapa, sampai kapan, batas waktunya tuh harus ditulis. Makanya harus ditulis tuh supaya kita tuh punya alasan untuk nagih gitu. Dan perlu dicatat nih ya, untuk yang punya hutang, itu Rasulullah bilang begini, bersungguh-sungguhlah kamu melunasi hutang. Kalau kita bersungguh-sungguh melunasi hutang, Allah akan bersungguh-sungguh membantumu. Membantumu tuh bisa jadi Allah tiba-tiba lancarin bisnisnya, atau bisa jadi orang yang hutang ini tiba-tiba dapat rezeki gede sehingga utangnya si orang itu cuma 1 juta, nggak kereken, udahlah itu cuma 1 juta. Kan bisa jadi gitu. Atau orangnya dikasih lembut hatinya sama Allah, udahlah saya sedekah sebesar itu jarang-jarang, ini mah kayak dipaksa sama Allah, udah deh saya sedekahin, udah. Jadi bersungguh-sungguh.
Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, Allah nggak akan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu gimana maksudnya? Kalau saya ngajarin kepada misalnya di sekolah saya lah ya, di sekolah itu kan adalah orang tua yang nunggak dan lain sebagainya gitu. Pertama saya bilang, ibu sedekah subuh nggak? Diam aja. Bisa nggak kira-kira ngeluarin uang 1.000 perak sehari? Saya bilang bisa, sedekah subuh setiap hari 1.000 perak. Lalu sedekah subuh itu bilang sama Allah, ya Allah saya bertawasul semoga engkau mudahkan saya untuk berlunas hutang. Terus saya bilang, ibu sholat hajat nggak tiap hari? Sholat hajat apa bu? Ya sholat hajat saya lunas hutang. Saya bilang boleh. Khusus minta sama Allah setiap hari. Itu bersungguh-sungguh tuh. Lalu saya bilang, ibu bisa nggak setelah ibu nyisihin 1.000 perak untuk sedekah subuh, ibu nyisihin 1.000 lagi. Buat apa Bu Sumi? Buat nyicil utang. Utang saya puluhan juta Bu Sumi. Cicil dengan 1.000 perak. Kasih lihat sama Allah gitu bahwa kita bersungguh-sungguh. Saya dulu punya Bu, di sekolah tuh ada itu Masya Allah ya, tidak terlalu mampu tapi pengen di sekolah saya gitu. Di sekolah saya kan walaupun bukan sekolah mahal, mungkin untuk sebagian orang tetap aja mahal ya, bayar SPP 400-500 tuh mahal gitu. Tapi itu Masya Allah, anaknya tuh Bu dibekelin hari ini 5.000, besok 10.000, saya jabarin tuh. Saya bilang sama bendahara, terima. Jadi dia tiap hari Bu ditulis, nanti pas akhir bulan, Bu kurangnya saya berapa? 100.000, saya bayar 50.000 lagi, boleh gak? Boleh. Akhirnya apa Bu? Tanpa proses yang berbelit-belit, saya ajukan ke Baitul Mal, di ACS sama Baitul Mal, lunas. Itu caranya Allah memberikan kemudahan tuh, gak harus Allah ngasih harta ke orang yang berhutang kan? Bisa jadi orang yang ngutanginnya Allah bikin lapang dada, Allah kasih kekayaan yang lebih besar sehingga utangnya ke orang itu nggak ngaruh, nggak dianggapnya, jadi dilunasi, diikhlasin kan gitu. Jadi jangan sembarangan kalau punya utang. Kalau kita bisa healing, piknik, kesana kemari ratusan ribu, tapi kan utang saya 10 juta Bu Sufi. Ya sisihkan dulu, itu kan lama dikumpulkan menjadi 10 jutanya. Hari ini ke Bandung habis 500.000, besok ke Cirebon habis 500.000, bulan depan kemana habis 500.000 dikumpulin. Daripada gitu mendingan dipakai nyicil hutang. Kan orang yang kita ya gitu sebagai, kalau yang ngutangin kan suka apa ya, Bu Sufi maaf ya 100.000 dulu gitu, bulan ini 100.000, kan kita suka, ya Allah ini orang bersungguh-sungguh banget, udahlah Bu, kan suka gitu tuh kita. Tapi makin orang itu modal, makin kita juga pengen modal ya. Iya kan? Bajunya bagus-bagus, pikniknya kesana kemarin, nyicil utang 100.000 aja kagak, itu makin sebel tuh kita tuh. Apalagi Allah, iya kan? Apalagi Allah, karena Allah yang menjaga hak kita kan. Kenapa orang yang mati syahid itu tidak bisa masuk surga ketika mereka menunggu hari kiamat? Padahal seharusnya bisa. Allah menghargai orang yang punya harta yang diutanginya. Segitunya Allah tuh menghargai hak manusia gitu. Jadi jangan macam-macam, udahlah. Kalau tidak perlu banget berhutang mah janganlah. Udah, apalagi tidak ada lagi. Terima kasih semuanya. Udah. Minta doanya di Bu Haji. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan tidak memuaskan apa yang saya sampaikan, supaya kita bisa belajar lagi. Kalau puas kan nanti kita tidak belajar lagi. Semoga nanti di lain waktu kita kupas lagi ya 89 keimanan di dalam enak banget bezir korupsi di Indonesia.